Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pecinta PAC JKHNU Kedung Jajang Lumajang, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di mana pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kisah-kisah inspiratif yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang sangat besar di balik cerita ataupun di balik kisah yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu sisi lain unsur kisah Qur'ani. Kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa di dalam Al-Quran ataupun di dalam suatu kisah, suatu cerita pasti mempunyai 4 unsur penting. Unsur yang pertama adalah unsur zaman, waktu, kapan terjadinya kisah itu. Al-makan, unsur tempat, di manakah terjadinya kisah itu, di daerah mana. Kemudian yang ketiga, al-ashkhas, siapa saja yang terlibat di dalam kisah itu, baik itu yang sebagai antagonis ataupun protagonis, baik itu dia sebagai lakon utama ataupun sebagai musuh, itu pasti ada. Kemudian yang keempat adalah al-ahdath, kejadian, alur cerita yang ada di dalam kisah itu. Semua kejadian pasti akan memuat 4 hal itu. Hanya saja kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terkadang ada kisah yang hanya menampakkan satu sisi dari 4 unsur yang kita sebutkan tadi. Ada yang menyebutkan 4 unsur ini sekaligus, dan itu yang kita contohkan kemarin seperti di dalam surah Yusuf alaihissalam. Di dalam surah Yusuf itu komplit, ya orangnya disebutkan, kemudian juga waktu kapan terjadinya kisah itu juga disebutkan, kemudian juga di mana terjadinya itu juga disebutkan, dan yang tak kalah penting itu adalah apa saja alur cerita yang ada di sana juga disebutkan lengkap. Surah Yusuf itu lengkap, satu surah khusus yang berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Contohnya yang berbicara tentang unsur al-ashkhas atau orang-orang yang ada di dalam kisah itu. Jelas sekali di dalam surah Yusuf itu disebutkan begitu jelas. Salah satunya adalah di dalam surah laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Kata Allah, sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf, berarti sudah disebutkan. Lakon utamanya adalah Yusuf alaihissalam. Wa ikhwatihi, dan juga saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan ini ternyata saudaranya ini nanti menjadi lawan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi konfliknya itu dimulai dari perkataan mereka, idh qalu la yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Jadi dimulai dari kecemburuan. Kita tahu bahwa Nabi Yakub ini mempunyai anak dari istri yang berbeda. Yang pertama ada sekitar
12 orang dari istri yang pertama. Kemudian yang kedua ada sekitar 2 orang, yaitu Nabi Yusuf dan adiknya Benjamin. Nah, ternyata menurut penilaian 11 orang saudara Nabi Yusuf yang lain ini, beliau menganggap bahwa Nabi Yakub, yaitu ayah dari semua orang tadi ini, Nabi Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya Benjamin ketimbang dengan 11 orang tadi itu. Sehingga mereka kemudian berniat untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini kurang lebih kisah Nabi Yusuf dimulai dari konflik itu. Ternyata yang membuat konflik itu ternyata saudaranya sendiri. Nah, nanti kita akan bicarakan itu ketika sampai kita masuk kepada lebih rinci bagaimana kisah Nabi Yusuf. Namun yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana ayat tadi menjelaskan salah satu angle betapa pemeran-pemeran atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah itu, salah satunya adalah Yusuf, ikhwatihi, dan juga saudara-saudaranya yang 11 itu, abihi, yaitu bapaknya yaitu Nabi Yakub, kemudian akhihi, juga saudara atau adik laki-laki Nabi Yusuf yang bernama Benyamin. Itu salah satu tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Ada kisah juga yang lebih dominan kepada unsur waktu. Wa fi ba'dil qasasi yubrizu unsur zaman akthar min ghairihi. Terkadang lebih dominan terhadap unsur waktu daripada unsur yang lainnya. Contohnya dalam kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surah khusus yang bernama Al-Kahfi. Biasanya sampean membaca surah Al-Kahfi itu di malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat salah satu sunnahnya adalah membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi di juz 15 itu. Nah, cerita dari surah Al-Kahfi ini atau Ashabul Kahfi ini yaitu sekumpulan pemuda yang lari karena ada seorang raja kejam yang zalim yang memaksa mereka keluar dari agama Allah. Akhirnya mereka lari dalam rangka untuk mempertahankan akidah yang mereka miliki. Nah, akhirnya kemudian para pemuda ini bersembunyi di suatu gua. Kemudian mereka tidak sadar karena mereka tidur, dan tidurnya ini selama sebagaimana disebutkan itu, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Mereka tertidur di dalam gua itu selama 309 tahun dan tidak meninggal, ya tidur seperti orang tidur biasa itu. Nah, di sini di ayat ini begitu dominannya unsur zaman, waktu. Ternyata waktu mereka tidur itu kurang lebih 309 tahun. Kok bisa mereka tertidur di waktu yang selama itu? Kok bisa tubuh mereka kok tidak hancur? Sebagaimana kalau ada mayat yang dikuburkan atau apa gitu kan, hancur. Ini kok tidak hancur? Nah, ini namanya kuasa Allah. Kuasa Allah, yaitu namanya disebut dengan karomah, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya, kepada kekasihnya. Nah, di sini kita lihat betapa unsur waktu itu sangat kental, dominan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Kemudian juga ada yang beberapa kisah yang justru menempatkan unsur tempat itu lebih banyak daripada unsur yang lainnya.
Wa fi ba'dil qasasi yubriz unsurul makan akthar min ghairihi. Kama fi qissati Musa alaihi salam ma'al 'abdis salih. Kita dengarkan adzan dulu. Kita katakan bahwa ada suatu kisah di dalam Al-Quran di mana unsur tempatnya ini lebih dominan daripada yang lainnya. Contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Kahfi juga. Jadi di situ bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di pantai. Kemudian Nabi Khidir bersama Nabi Musa naik perahu. Itu kan terjadi di di laut. Itu kan laut tempat. Nah, ketika nyampe pertengahan, ternyata Nabi Khidir kemudian menghancurkan perahu itu. Nabi Isa heran loh, kok perahu kok dihancurkan, nanti kita bisa tenggelam. Nah, intinya kemudian pindah ke tempat lain. Di situ Nabi Khidir bertemu dengan anak laki-laki, kemudian dibunuh. Kemudian setelahnya pindah ke tempat lain. Di tempat itu ada tembok, ada rumah yang mau runtuh. Nabi Khidir kemudian membangun rumah itu. Nabi Musa bertanya-tanya, kenapa ini kok ada kejadian-kejadian janggal? Perahunya dirusak, ada anak kecil kok dibunuh, ada rumah yang mau roboh kok malah dibangun. Nah, itu akan kita ketahui nanti di kisah-kisah yang akan kita pelajari di buku ini. Namun intinya di kisah ini kita bisa melihat bagaimana unsur tempat itu sangat dominan ketimbang yang lainnya. Kemudian juga di dalam kisah Al-Quran
ternyata ada juga unsur unsur kejadian itu lebih dominan daripada yang lainnya. Wa fi ba'dil qasasi yubrizu unsurul ahdathi akthar min ghairihi. Lebih banyak unsur kejadian, plot atau alur cerita dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, contohnya seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anbiya, di mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdebat dengan orang-orang penyembah berhala. Singkatnya bahwa Nabi Ibrahim mendebat mereka. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ketika ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, mengapa kamu kok menyembah berhala? Jawabannya apa? Karena nenek moyang kita sejak dari dulu menyembah berhala. Intinya kemudian ada hal yang menarik di kisah itu. Ketika mereka semuanya keluar, kemudian Nabi Ibrahim datang ke tempat penyembahan itu, penyembahan berhala itu, anggaplah kuil. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung yang ada di sana dan menyisakan satu patung yang besar. Dan kampak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung itu diletakkan atau digantungkan ke patung yang besar yang masih utuh itu. Betapa kagetnya ketika mereka balik ke kuil, ternyata menemukan patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan itu sudah hancur. Qalu, mereka berkata, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Nah, kalau dalam bahasa kita itu, ini siapa yang melakukan ini? Kok begitu kurang ajar? Innahu laminadh dhalimin. Kemudian ada yang berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda. Di sini bahasanya adalah fatan, pemuda. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim masih muda. Yuqalu lahu Ibrahim. Intinya kemudian datangkanlah Nabi Ibrahim, didatangkanlah Ibrahim, kemudian diinterogasi. Nabi Ibrahim diinterogasi. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan itu semua? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqul. Justru yang menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang besar itu. Apa buktinya? Lah itu kapaknya dia pegang. Kan ditaruh di patung yang besar itu. Itu kapak itu yang besar. Nah, kemudian mereka kaumnya Nabi Ibrahim ini tertawa. Wahai Ibrahim, apakah kamu itu sudah edan, gila, bin tolol? Bagaimana patung yang ini, yang besar ini bisa menghancurkan patung-patung yang kecil ini? Dia kan benda mati, tidak mungkin bisa menghancurkan. Nah, akhirnya sama Nabi Ibrahim dibalik logika yang mereka pakai itu. Loh, kalau kamu sudah tahu ini patung ini tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu, kok masih disembah oleh kamu? Karena berarti yang bodoh itu siapa? Yang tolol itu siapa? Saya atau kalian yang menyembah berhala? Itu kata Nabi Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Farajau ila anfusikum faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka itu tidak bisa ngomong. Qala fatabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Akhirnya ketika mereka kalah debat sama Nabi Ibrahim, ya akhirnya mereka menggunakan jalan kekerasan. Qalu harriku
kalau begitu, ayo Ibrahim ini kita bakar, hariku dibakar, dan seterusnya. Akhirnya kemudian Allah berkata, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang menyala-nyala itu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu bardan, jadi dingin. Kita tahu bahwa api itu panas, maka kemudian atas dasar perintah Allah, api yang seharusnya panas tidak menjadi panas, malah jadi dingin, bardan. Tidak hanya itu saja, wasalaman, dan juga menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Andai saja Allah hanya berkata bardan saja, wahai api, kamu jadi dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal kedinginan. Hanya saja kemudian ada terusannya, bardan wasalaman, menjadi dingin dan menyelamatkan ala Ibrahim. Nah ini, jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa lihat bagaimana unsur kejadiannya itu lebih dominan daripada 3 unsur yang lainnya. Sangat unik sekali. Kalau kita mau mempreteli satu persatu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah sisi lain dari unsur kisah-kisah Qur'ani. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik hikmah dari kisah-kisah yang kita ceritakan tadi, dan akhirnya menjadi spirit penyemangat kita di dalam menjalani kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.